حالكم يا طالب وطالبات في هذه المناسبة. Apa kabar semuanya para peserta didik? Pada kesempatan ini, Pak berharap bahwa Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa dapat mengikuti atau membuka video ini untuk menonton, karena video ini penting untuk kita yang duduk di kelas 3 atau kelas 9 MTS Negeri Kota Kupang. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang adar susalis, yakni nuzulul Quran wal idain. Nuzulul Quran wal idain. Selanjutnya submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan bahwa kompetensi dasar yang akan kita dari materi ini adalah: satu, memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan topik nuzulul Quran, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik nuzulul Quran dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Itu adalah kompetensi dasarnya. Mari kita pindah kepada tujuan pembelajaran materi ini. Tujuan dari pelajaran materi ini adalah: satu, mengidentifikasi makna mufradat yang berkaitan dengan topik nuzulul Quran, baik kosakatanya ataupun baik bacaannya. Yang kedua, memahami bacaan dan struktur kalimat sesuai dengan topik nuzulul Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, memahami tata cara atau memahami tata bahasa yang benar sesuai dengan topik nuzulul Quran dengan baik dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau qaid-qaid bahasa Arab yang terdapat di dalam adar susalis, yaitu nuzulul Quran. Baik ikhwani talabah, adapun akan kita bahas dalam bab ini, yaitu adar susalis, adalah submateri yang pertama adalah kosakata atau al-mufradat. Yang kedua, nanti kita bahas tentang al-istima', yakni bacaan makalah. Yang pertama adalah al-mufradat. Perhatikan mufradat, di situ al-raqam, al-mufradat wal makna. Raqam itu nomor, mufradat itu kosakata, al-makna yakni artinya, arti daripada kosakata itu. Tapi di situ nomornya ada yang tidak terkopi, dan nomor 2 sampai seterusnya itu tidak terkopi. Maka mohon maaf. Yang perlu perhatikan adalah perhatikan dari kosakatanya. Yang pertama adalah nuzulul Quran. Artinya adalah turunnya Al-Quran. Yang kedua, aidun, ayadun. Idun itu satu hari raya. Kalau hari raya atau banyak hari raya namanya ayadun. Atau 2 hari raya namanya aidani. Yang kedua, mu'tamarun. Mu'tamarun, mu'tamaratun. Mu'tamarun itu pertemuan, satu pertemuan. Kalau pertemuan itu mu'tamaratun. Kalau 2 pertemuan mu'tamaratani. Baik. Yang ketiga atau keempat, selanjutnya keempat, fikrotun. Fikarun. Fikrotun itu konsep, ide atau gagasan. Kalau fikarun itu konsep-konsep, banyak konsep, banyak ide, atau banyak gagasan. Syahwatun itu hasrat atau keinginan. Kalau syahwatun itu banyak hasrat, banyak keinginan, banyak maunya. Yang selanjutnya mustama'un. Keenam ya, mustama'atun, masyarakat. Kalau mustama'at itu
masyarakat. Artinya banyak masyarakat. Yang selanjutnya, ketujuh, tajribatun. Tajribatun itu ujian, pengalaman, atau cobaan. Kalau tajarib, ujian-ujian, cobaan-cobaan, pengalaman-pengalaman. Qasiyatun. Qasiyatun itu berat, sulit. Kalau qasiyat, berat-berat, banyak beratnya, banyak sulitnya, banyak kesusahan. Kifahun. Maaf, di situ salah cetak, salah tulis, yaitu kifajun. Yang benar adalah kifahun. Kifahun itu melawan. Perjuangan. Ladzizun. Lezat, enak. Kalau zaid, banyak enaknya, banyak lezatnya. Selanjutnya, saunun. Harisun, itu artinya penjagaan. Ya. Badiul, kotor. Badiul kaur, kotor. Kotor, menjijikan. Badiul kaur artinya ucapan kotor, ucapan yang menjijikan. Hajun, hujajun. Hajun itu seorang haji, seorang yang pergi haji. Kalau hujajun, banyak orang yang melakukan ibadah haji. Baik, ikhwani talaba, kita pindah ke halaman selanjutnya, yaitu nomor 14. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari amalku dan amalmu, atau perbuatanku dan perbuatanmu. Biasanya kalimat ini diucapkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, ada kadang-kadang mengucapkan minal aidin wal faidin. Ya, itu artinya mengucapkan selamat kepada orang yang baru habis melakukan ibadah haji, ibadah puasa. Selanjutnya adalah udhiyatun. Udhiyatun adahi. Itu hewan kurban. Kalau banyak hewan kurban itu namanya adahi. Yang selanjutnya mab'atsun, mab'is. Pengirim, pembawa. Mab'is itu banyak pengirimnya, banyak pembawanya. Dikroyat. Dikro itu peringatan, itu kenangan. Kalau dikroyat, banyak peringatan atau banyak kenangan. Lanjut, nomor 18, syamlun. Syamlun itu pertemuan atau perkumpulan. Ya. Ausyaka yusiku. Hampir, ini kata kerja ya. Ausyaka yusiku. Hampir saja, atau hampir. Ausyaka itu fi'il madi, yusiku itu fi'il mudhari. Intasyara, yang tasyiru, menyebar. Intasyara itu fi'il madi, yang tasyiru fi'il mudhari. Dabaha yadbahu, menyembelih. Jadi kata kerja. Dabaha itu fi'il madi, kata kerja lampau. Yadbahu itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Labba yulabbi, mengucapkan talbiyah. Ya. Labba itu fi'il madi, kata kerja lampau. Yulabbi fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau yang akan datang. Syahada yashhadu. Syahada yashhadu, menyaksikan. Syahada itu fi'il madi, yashhadu itu fi'il mudhari. Jaroha yajrohu. Jaroha itu fi'il madi, yajrohu itu fi'il mudhari, artinya melukai. Tada ya'tadu. Tada ya'tadu, membiasakan. Tada itu kata kerja lampau, ya'tadu itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Amma ya'ummu, meliputi atau melingkupi, ya, semuanya. Itu namanya amma ya'ummu. Amma itu fi'il madi, ya'ummu fi'il mudhari. Jadi anak-anak itu adalah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan topik ini darsus salis, yakni nuzulul Quran wal idain. Baik. Mari kita pindah ke halaman selanjutnya, yakni masih terkait dengan nuzulul Quran wal idain, yakni al-istima'. Ya, saya qira ustadu kal qisat talia isma' qira'atahu jaidan. Ustadz atau guru akan membaca bacaan berikut. Anda perhatikan, Anda dengarkan baik-baik bacaan gurumu. Perhatikan. Lil muslimina aidan.
Ahaduma yaji'u ba'da syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lil muslimin, apa artikan lil muslimina aidan? Orang-orang Islam itu mempunyai 2 hari raya atau memiliki 2 hari raya. Ahaduhuma, di antara keduanya, yaji'u pada syahri Ramadan. Yang satu datang ketika bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam, sebagai hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan pembeda itu. Wa fi hadha syahr, di dalam bulan ini, yaitu di Ramadan, ihtafalal muslimuna, orang-orang Islam, bidzikra nuzulil Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Fitari sabi wa isyrina, fitari sabi asara min syahri Ramadan, yakni pada tanggal 17 pada bulan Ramadan. Wa hadha takhri, dan tanggal ini muwafiqun bi awali, tepat dengan pertama kali ma nazzala minal Quran, apa yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wa huwa suratul alaq, yakni Quran surat al-alaq, min ayatil wahida ila ayatil khamsati, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat itu merupakan ayat-ayat yang pertama kali turun ketika Nabi SAW beribadah, menjauhkan diri dari orang-orang Quraisy, lalu beribadah di Gua Hira untuk mencari petunjuk bagaimana bisa mendapatkan petunjuk untuk mengeluarkan umat manusia ketika itu yang sudah jauh dari beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, kita melihat pada alinea kedua, wasani, dan yang kedua yaji'u pada mutamaril islami, yakni datang pada pertemuan Islam yang besar, pertemuan umat Islam yang besar, alladzi yatimu uqdatuhu fi yaumi tasi, yang mereka melaksanakan akadnya atau janjinya pada hari ke-9 min Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, ala masyhadil arafati, yakni ketika umat Islam sedang melakukan setelah melakukan wukuf di padang Arafah. Baik, ikhwani talaba, mari kita lihat selanjutnya. Alinea ketiga, wali ayadin fikratun, setiap hari raya memiliki konsep atau memiliki gagasan dan lain-lain fikiran. Fa ayadun turjamanun sadimun lil farhati allati ta'umul mujtama, yang berkumpul orang-orang ba'da najahi, setelah mereka berhasil dalam melakukan ibadah atau menahan berbagai macam cobaan dari musuh maupun dari tantangan hawa nafsu. Falmana li Idul Fitri, yang dinamakan dengan falmana li Idul Fitri, yang dinamakan dengan Idul Fitri, huwa farhatun allati ta'umul muslimina, ini kegembiraan setelah orang-orang Islam berfokus untuk tajribatul quduha, mereka fokus untuk percobaan, ujian yang selama 30 hari, salasina yauman fi kifahi syahwatiha, setelah mereka menahan hawa nafsu selama kurang lebih 30 hari. Wa tadribul amali ala hirmatil batan, setelah mereka latihan
untuk menahan perut mereka min ladaiha, dari kelezatan makanan, hatta tash'uru bihi ma tash'uru bihi al-faqir wal masakin, seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan orang-orang fakir di luar bulan suci Ramadan. Jadi intinya bahwa orang-orang muslim dengan puasa maka mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan orang-orang miskin dalam keseharian mereka. Bagaimana mereka bisa merasakan kelaparan yang dialami oleh orang fakir dan orang miskin. Dan latihan yang lain adalah tadribu al-amali ala sauni lisan, yakni latihan untuk menjaga perbuatan dari ucapan-ucapan lisan, dari badiul qaul, dari ucapan-ucapan yang kotor, hatta ya'tadu insane kaifa yukhatibun nas akhahum bi kalimati thayyib, sehingga melatih mereka orang-orang atau manusia untuk bagaimana berbicara dengan saudaranya atau dengan orang lain dengan ucapan-ucapan yang baik. Baik anak-anak, adapun alinea selanjutnya adalah falman ali idul adha, sedangkan arti daripada melaksanakan idul adha adalah fahratun allati taumul muslimina ba'da an ghasalu dunubihim, sebagai sebuah kegembiraan kepada orang-orang muslim setelah mereka memfokuskan diri atau mengkhususkan diri, menghabiskan diri, meliputkan diri untuk membersihkan diri-diri mereka dari dosa-dosa pada waktu wukuf di Padang Arafah. Ketika mereka wukuf di Padang Arafah, wa adaihim faridatul hajj, dan mereka melaksanakan kewajiban haji. Nah, ikhwani thalaba al-mahbubun, anak-anak yang sayangi semuanya, adapun selanjutnya adalah kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan, yakni kasih sayang terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Alladzina hadahumul ju', yang mereka selalu mengalami kelaparan, walamul fakir, dan mereka mengalami kefakiran, wal hirman, dan kelaparan. Fi aidin aidan, di hari raya juga, ihyaun lima inqata'a minas silaturahim, orang-orang bisa dapat menyambung tali silaturahim selama mungkin mereka memutuskan silaturahim di antara mereka. Wa tawaddu li ahli wal aqarib wal jam'u li syamal, dan mereka mengunjungi keluarga, kerabat, dan lain-lain sebagainya sebagai untuk menyatukan kembali tali silaturahim di antara mereka yang putus di antara mereka. Jadi dengan datangnya Idul Adha, maka kaum muslimin bisa mampu untuk menyambung kembali tali silaturahim di antara mereka dan saling kasih sayang, saling memberikan antara yang kaya kepada yang fakir dan miskin, supaya orang fakir dan orang miskin bisa ikut bahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan maupun bulan suci Zulhijjah. Ikhwani talaba al-mahbubun, mari kita melihat selanjutnya, yakni kita bahas sedikit tentang tata bahasa fi'il, yakni fi'il al-qaid, yakni fi'il mujarrad, fi'il dan fi'il madi mujarrad, fi'il mujarrad dan fi'il majid. Dilihat dari asli atau tidaknya huruf-huruf penyusunannya, fi'il atau kata kerja terbagi menjadi dua macam. Ya, jadi kata kerja itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah fi'il mujarrad dan yang kedua adalah fi'il majid. Fi'il mujarrad adalah fi'il atau kata kerja yang tersusun dari
huruf-huruf asli, yakni 3 huruf asli. Sedangkan fi'il majid adalah fi'il atau kata kerja yang huruf-hurufnya, huruf-huruf aslinya mendapat tambahan huruf sebanyak 1, 2, atau 3. Ya. Jadi kata kerja itu terbagi menjadi 2. Ada kata kerja mujarad yang asli, yakni hurufnya memang benar-benar 3, dan ada pula kata kerja yang mendapatkan tambahan huruf, yakni tambahan huruf 1, 2, atau 3. Yang mendapat tambahan huruf itu namanya fi'il majid. Majid itu dari kata zada yazidu, bertambah. Sedangkan mujarad itu dari jaroda, artinya bersih, masih asli, tidak mendapatkan tambahan apa-apa. Contoh fa'ala atau dhahaba. Dhahaba itu kan masih utuh 3 huruf. Atau qatala masih utuh 3 huruf. Nanti kita melihat penjelasannya lebih lanjut. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Fi'il mujarad terdiri atas 2 macam, yaitu fi'il sulasi mujarad dan fi'il rubai mujarad. Fi'il sulasi mujarad adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf, 3 buah huruf asli, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan tambahan, tapi dia itu memang benar asli 3. Sedangkan fi'il sulasi mujarad memiliki 6 wajan, 6 timbangan. Jadi fi'il sulasi mujarad itu dia ada 6 wajan. Wajan itu apa? Wajan itu adalah timbangan, patokan, atau panduan. Sehingga kalau panduannya seperti itu, maka kata kerja yang lain itu mirip seperti dia. Tidak boleh keluar daripada wajannya, timbangannya, patokannya, atau panduannya. Ya, jadi ada kata kerja yang mirip dengan wajannya. Jadi wajannya itu ada 6, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi di skema itu ada kurang 1. Maaf nanti Pak tambahkan ya. Mana yang kurang nanti Pak tambahkan. Nah, animro atau nomor, wajan itu wajan, timbangannya atau patokannya atau panduannya, ada contohnya. Misal itu contoh atau kata kerja yang mengikuti wajan tersebut. Artinya sakalnya sama seperti wajannya. Kalau wajannya bersakal seperti apa, maka fi'il yang berwajan seperti itu, dia harus mirip sakalnya seperti itu, atau harokatnya harus sama. Tidak boleh harokatnya beda daripada wajannya. Contoh, di situ ada pertama, wajan fa'ala yaf'ulu. Wajan fa'ala yaf'ulu, maka ada fi'il atau ada kata kerja yang sakalnya pun sama. Jadi fa'ala, fa'ala. Jadi fata, yaf'ulu. Fata, sukun, duma. Begitu pula nanti kita dapat fi'il yang sama seperti itu. Contoh, nasoro. Nasoro sama, fata semua. Sama seperti fa'ala. Fata semua. Sakalnya fata semua. Terus yang suruh. Sama seperti yaf'ulu. Sakalnya sama, harokatnya sama. Yang suruh, yaf. Jadi huruf pertama yaitu ya itu fathah. Huruf keduanya nun yaitu sukun. Huruf ketiganya so itu duma. Ro-nya juga duma. Ya, sama seperti wajahnya. Jadi nasoro yansuru. Maka coba kita tasrif. Tasrifnya juga sama. Tasrif istilahnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Wadhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya, jadi fa'ala itu fi'il madi, yaf'ulu itu fi'il mudhari. Fa'alan itu masdar, wa maf'alan itu juga masdar. Artinya ya. Sedangkan fa huwa fa'ilun. Fa'ilun itu adalah pelaku, subjek. Ya, atau fa'il. Fa'il itu namanya subjek, pelaku, orang yang melakukan. Nah, maf'ulun itu objek yang dikerjakan. Uf'ul itu kerjalah, lakukanlah.
buatlah. Ya, la taf'ul artinya jangan buat, larangan. Nahyun itu. Kalau uf'il itu amar, perintah. Kalau la taf'ul itu larangan untuk berbuat, larangan untuk melakukan sesuatu. Maf'alun itu tempat melakukan, tempat ketika melakukan sesuatu, tempat ketika berbuat sesuatu. Ya, itu maf'alun. Mif'alun itu alat yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita pindah ke fi'il yang berwajan kepada fa'ala yaf'ulu. Yang pertama adalah nasoro yansuru. Ya, nasoro yansuru. Coba kita tasrif, apakah syakalnya sama seperti di fa'ala yaf'ulu? Tentu pasti sama karena wajannya itu adalah fa'ala yaf'ulu, maka dia tidak boleh keluar daripada fa'ala yaf'ulu. Nah, nasoro itu fi'il madi, yang suruh itu fi'il mudhari'. Nasoro yang suruh nasron, fa'lan tadi itu nasron, wa maf'ala wa mansoron, ya, fahuwa nasirun, wa dzaka mansurun, unsur, uf'ul, ya, wajahnya kan uf'ul. La tangsur, la taf'ul, la tangsur, la taf'ul, mangsorun, mingsorun, ya. Jadi nasor itu fil madi, yang sur itu fil mudhari', nasor itu masdar, mangsorun itu masdar. Nasir itu orang yang menolong atau subjek si penolong. Orang yang menolong orang lain itu namanya nasir. Ya, orang yang ditolong itu namanya mangsurun, pelaku. Apa namanya? Yang ditolong itu namanya mangsurun. Unsur, tolonglah, bantulah dia. Ya, itu namanya unsur. Ya, jadi tolonglah dia, itu perintah, fi'il amar. Jangan tolong, la tansur. Ya, jangan tolong, la tansur, la taf'ul. Wajahnya kan la taf'ul. Jangan tolong. Jangan tolong. Kalau tempat menolong, mansorun, mingsorun. Mangsorun itu tempat ketika kita menolong. Sedangkan terakhir itu minsorun. Itu alat yang dipakai untuk menolong. Kau tolong dia pakai apa? Nah, itu alat. Ya, alat yang kau pakai untuk menolong orang itu namanya minsor. Sekarang kita lihat fi'il yang kedua yang mirip, yang mengikuti wajan fa'ala yaf'ulu, yakni qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fa huwa qatilun wa dzaka maqtulun. Uqtul la taqtul maqtalun miktalun. Ya. Jadi qatala itu sama fi'il madi, yaqtulu itu fi'il mudhari', qatlan itu fa'lan, wajahnya itu fa'lan, qatlan itu masdar, wa maqtalan itu masdar juga, masdar kedua. Fawa qatilun, qatil itu si pembunuh, pelaku, subjek, orang yang membunuh itu namanya qatil. Ya, qatil. Qatil. Yang kedua itu qatil. Qatil itu artinya subjek, pelaku. Maktulun itu orang yang dibunuh. Maf'ul, ya. Maf'ul, yang menjadi sasaran si pembunuh itu namanya maktulun. Terus uktul itu bunuhlah. Jadi fi'il amar, bunuhlah. Kata perintah. Sedangkan selanjutnya la taqtul, jangan membunuh. Jangan membunuh itu fi'il nahyi. Nahyi maka jangan membunuh. La taqtul, la taf'ul. Ya, wajahnya kan la taf'ul. Kalau unsur uf'ul, wajahnya itu uf'ul. Sedangkan lanjut kepada tempatnya, maktalun. Tempat untuk memotong, tempat untuk membunuh itu namanya maktalun. Sedangkan alat yang dipakai untuk memotong itu namanya membunuh itu namanya miktalun. Ya, itu adalah contoh dua fi'il yang berwajan kepada fa'ala yaf'ulu. Masih banyak kata kerja yang berwajan kepada fa'ala yaf'ulu. Tapi di sini Pak hanya memberikan dua contoh saja dari buku yang
di modul ini atau di materi pembelajaran video ini, yaitu kata kerja nasoro yansuru dengan kata kerja qatala yaqtulu. Yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi itu tasrifnya. Begitu pula ada kata kerja yang mirip, yang sama, harus sama syakalnya dengan fa'ala yaf'ilu. Nah, kata kerja yang mirip seperti itu, yang harokatnya, syakalnya sama dengan fa'ala yaf'ilu adalah dorobayat ribu. Doroba itu memukul, ya, memukul. Setelah memukul, artinya fi'il madi. Kalau yadribu sedang memukul atau akan memukul. Fi'il madi. Nah, apabila kita letakkan di dalam tasrif atau kita tasrif ke dalam tasrif istilahi, maka akan menjadi seperti doroba yadribu dorban wa madroban fawa doribun wa dzaka madrubun. Idrib. Tadi kan idrob, ya, idrob. If'al la taf'al. Ijlis, idrib, ya. Ijlis nanti. Idrib, if'il. Idrob juga bisa. La tadrib. Madrobun, midrabun. Jadi doroba itu fi'il madi, yadribu itu fi'il mudhari', dorban itu fi'il masdar, madroban itu masdar, madran itu masdar, madroban, ya, masdar. Terus dorib, orang yang memukul itu dorib. Doribun, itu orang yang memukul. Madrubun itu orang yang dipukul atau ya yang menjadi objek, maf'ul. Idrib, itu idrob, ya, itu pukulah, la tadrib, jangan pukul. Madrobun, midrabun. Tempat memukul itu madrob, kalau alat yang dipakai untuk memukul itu namanya midrob. Jadi itu anak-anak kata kerja yang berwajan kepada fa'ala yaf'ilu. Ada juga jalasa yajlisu, jalasa yajlisu, duduk. Jadi jalasa yajlisu juga berwajan kepada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu juga sama seperti yang lain. Jadi ada kata kerja yang harus berwajan kepada ini. Contoh fataha yaftahu. Dan mana ayam nau. Fataha ini membuka, kalau mana ayam nau itu mencegah atau melarang, ya. Mencegah atau melarang. Begitu selanjutnya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu dulu. Fa'ila yaf'alu, ada kata kerja yang berwajan kepada fa'ila yaf'alu, yakni fariha yafrahu, alima ya'lamu. Dan yang selanjutnya yaitu fa'ula yaf'ulu. Yang kelima, ya, fa'ula yaf'ulu. Tadi keempat terlewat. Jadi yang kelima fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu, syarufa yashrafu. Jadi karuma yakrumu itu, karuma itu memuliakan atau menghormati, syarufa yashrafu juga sama, memuliakan atau menghormati. Nah, yang keenam yaitu fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Sama ada kata kerja yang mengikuti, yaitu hasiba yahsabu. Hasiba yahsibu, yang artinya adalah menghitung. Naima yan'imu, artinya mendapatkan nikmat. Nah, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang bahasa yang semua, itu adalah wajan sulasi mujarad. Wajan sulasi mujarad. Jadi wajan sulasi mujarad itu ada 6, ya.
wajan-wajan sulasi mujarrad itu ada 6. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang keempat fa'ala yang ketiga fa'ala yaf'alu, yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima fa'ula yaf'ulu, dan yang terakhir itu adalah fa'ila yaf'ilu. Nah, itu adalah wajan-wajan yang terdapat di dalam sulasi mujarrad. Artinya fiil-fiil yang masih asli, yang tidak mendapatkan tambahan apapun, tambahan huruf 1, 2, atau 3. Mereka masih tetap hurufnya adalah 3 asli. Kita lihat dari wajan yang pertama, yaitu dari wajan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ya, sampai dengan fa'ila yaf'ilu, itu semuanya berhuruf 3. Tidak ada tambahan huruf apapun. Demikian anak-anak, pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah nanti pertemuan video berikutnya kita akan lanjut kepada fi'il sulasi rubai majid. Ya, rubai mujarrad dan fi'il majid. Ya, fi'il majid. Fi'il yang mendapatkan tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Dan ada fi'il yang hurufnya memang asli 4 huruf. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan terima kasih untuk tugas tidak ada. Jadi nanti kalau pertemuan selanjutnya berupa berikan tugas. Mudah-mudahan Anda bisa memahami tentang kosakata yang berkaitan dengan nuzulul Quran wal hidain, istima, yaitu maqala bacaan tadi yang berkaitan dengan nuzulul Quran wal hidain, dan yang sekarang yaitu tata bahasa atau al-qaid tentang fi'il mujarrad dan wajan fi'il mujarrad. Jadi wajan fi'il mujarrad, saya ulangi, mujarrad itu fi'il mujarrad adalah fi'il yang asli 3 huruf, sedangkan wajannya itu ada 6. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar ulang di kelas supaya lebih jelas kita praktekkan dalam tasrif istilahi maupun tasrif lugawinya. Ya, kalau tasrif lugawi kan nanti beda dari tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi tadi fa'ala yaf'ulu fa'alun wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau tasrif lugawinya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alas fa'alata fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Itu tasrif lugawi fi'il madi. Nanti ada fi'il mudhari'nya juga. Ya, kita akan belajar tasrif ketika belajar di tatap muka langsung, yaitu di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan video ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.